Tata kelola perusahaan, Good Corporate Governance dan Contoh Perusahaan. Dosen pengampu Agung Agus Rianto, dikelola oleh Ronauli Dia Pangaribuan dengan NIM 15012-10074 dari kelas Administrasi Bisnis 4509. Definisi dan teori tentang governance, ruang lingkup dan cakupan istilah tata kelola. Tata kelola adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan di mana ada pluralitas aktor atau organisasi di mana tidak ada sistem kontrol dan formal yang dapat mendikte ketentuan hubungan antara aktor dan organisasi. Ada 4 elemen tentang definisi tersebut yaitu, yang pertama aturan. Aturan yang tertanam dalam sistem tata kelola dapat mencangkup aturan formal dan informal. Yang kedua, kolektif. Adalah keputusan yang diambil oleh kumpulan individu, namun yang terpenting meskipun kita biasanya dapat mengekspresikan preferensi kita melalui berbagai mekanisme proses pengambilan keputusan yang disepakati. Yang ketiga, pengambilan keputusan dapat bersifat strategis dan operasional atau praktik implementasi setiap hari dari suatu organisasi. Yang terakhir, tidak ada sistem kendali formal yang dapat mendikte hubungan dan hasil. Teori tata kelola membantu membingkai pemahaman tentang bagaimana proses pengambilan keputusan kolektif gagal atau berhasil dalam masyarakat, melalui pendekatan lintas disiplin. Tata kelola perusahaan harus menerapkan asas-asas GCG. Setiap perusahaan baik kecil maupun besar, baru maupun lama harus menerapkan asas-asas GCG yang biasa dikenal dengan pertama, transparansi atau transparency, yang kedua, akuntabilitas atau accountability, yang ketiga, pertanggungjawaban atau responsibility, yang keempat, kemandirian atau independensi, yang kelima, kewajaran atau fairness. Rujukan tata kelola perusahaan terdapat beberapa rujukan yang dapat dijadikan standar tata kelola. Yang pertama, Komite Nasional Kebijakan Governance, yang kedua, International Social Security Association, yang ketiga, Organization for Economic Cooperation and Development, yang keempat, International Finance Corporation atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kelima, penerapan prinsip-prinsip GCG dalam tata kelola perusahaan dapat menciptakan lingkungan perusahaan yang baik, sehat, dan seimbang. Lintas disiplin yaitu istilah umum untuk merujuk pada pertukaran produktif antara berbagai disiplin ilmu. Tata kelola dalam ilmu administrasi publik dan ilmu politik. Pada disiplin ilmu politik dan administrasi publik, ada 5 fokus pilar teori yang membangun tata kelola, yaitu 1. Teori manajemen jaringan, yang kedua teori delegasi, yang ketiga teori interpretasi sosial, yang keempat teori rasionalitas terbatas, yang kelima teori kelembagaan budaya. Ada sejumlah perdebatan tentang implikasi tata kelola yang terjadi dalam ilmu politik dan administrasi publik, yaitu pertama, peran pemerintah dalam tata kelola, yang kedua, konsep kegagalan tata kelola, dan yang ketiga, tantangan untuk mencapai akuntabilitas atau demokratis yang lebih luas untuk praktik tata kelola. Sifat kegagalan tata kelola. Apa yang dianggap sebagai kegagalan dalam tata kelola? Setidaknya ada 2 kemungkinan. Pertama, tidak adanya proses keterlibatan dan keterlibatan kembali di antara mitra. Dengan kata lain, ketika ditanya tentang kriteria keberhasilannya, tingkat kegagalan tata kelola yang lebih tinggi harus didasarkan pada penilaian kapasitasnya untuk menghasilkan hasil jangka panjang yang lebih efektif daripada yang bisa dihasilkan menggunakan pasar atau koordinasi penting oleh negara. Fitur tata kelola yang membuatnya sangat rentan terhadap kegagalan termasuk biaya transaksi yang tinggi dalam mengembangkan kemitraan dan kegagalan jaringan, perbedaan antara cakrawala atau spasial dari berbagai aktor dan kurangnya kapasitas mereka yang dibebankan dengan tugas. Apa yang dapat melumpuhkan tata kelola dan menyebabkan kegagalan adalah konflik yang tidak dapat diselesaikan. Konflik yang didorong oleh masalah agama, ras, bahasa, atau ideologi yang memiliki karakter menghadirkan kesulitan yang cukup besar. Pengalaman kumulatif mengelola banyak konflik adalah jantung dari sistem tata kelola yang efektif. Tata kelola dan hubungan internasional. Tata kelola telah menjadi perhatian utama dari disiplin hubungan internasional. Proses globalisasi yang sedang berkembang telah memunculkan isu-isu baru yang menyangkut pemerintah, politik, hubungan antara negara, dan tantangan global. Dunia hubungan internasional lebih dari sekedar konteks Jerusalem, negara bangsa. Ini melibatkan berbagai aktor lain, organisasi internasional, badan non-pemerintah atau LSM,
badan publik swasta, dan pada tingkat yang paling luas masyarakat sipil. Tata kelola global. Kata ratu tata global di hubungan internasional membawa sejumlah pesan penting. Yang pertama, globalisasi melahirkan proses tata kelola dengan kompleksitas atau ambiguitas yang cukup besar. Yang kedua, di luar negara bangsa terdapat berbagai aktor dan institusi yang terlibat dalam tata kelola global. Yang ketiga, negara bangsa harus mengubah perilaku mereka sesuai dengan tata kelola global. Tata global sekarang menjadi fokus utama di hubungan internasional dan subdisiplin terkait. Ada 3 isu utama tentang hubungan kekuasaan dalam literatur hubungan internasional, yaitu 1. Kedudukan kekuasaan negara dalam konteks globalisasi dan tata kelola global. Yang kedua, keadilan arsitektur tata kelola global. Yang ketiga, hegemoni ideologi neoliberalisme atas globalisasi. Selanjutnya, perdebatan konseptual yang belum terselesaikan. Ada 3 tema konseptual utama untuk perdebatan seputar tata kelola yang melintas disiplin hubungan internasional antara lain. Yang pertama menyangkut peran negara dalam tata kelola global. Yang kedua berkaitan dengan hubungan sebab akibat antara globalisasi dan tata kelola global. Yang ketiga berkaitan dengan potensi tata kelola global untuk mengubah bias utara hubungan kekuasaan global di tengah sinisme yang meluas dalam ketidakadilan arsitektur tata kelola global. Tata kelola dalam studi sosio-hukum 1. 1. Domain intelektual pendekatan sosio-hukum. Apa itu hukum? Sejalan dengan tren umum yang mengkaji dampak hukum terhadap masyarakat, beberapa penelitian menunjukkan kekuatan hukum negara untuk membentuk kembali tatanan sosial. Hukum menjadi alat untuk modernisasi di negara-negara dunia ketiga dan untuk menciptakan keadaan sosial di dunia pertama. Salah satu pandangan tersebut menafsirkan hukum sebagai sistem simbolik dan ideologis. Studi lain, hukum sebagai sistem makna dan kode budaya untuk menafsirkan dunia. Yang kedua, domain intelektual pendekatan sosio-hukum, di mana hukum. Studi dalam tradisi sosio-hukum sangat tertarik pada sifat sosiologis dari hukum resmi, tetapi yang lebih penting berkaitan dengan sifat dan dinamika aturan, norma, dan peraturan lain yang melakukan fungsi yang sama yang dikaitkan dengan hukum, yaitu mengatur perilaku sosial. Respon legal sosial akan good governance. Tata kelola yang baik menyangkut pembagian optimal antara pemerintah, pasar, dan masyarakat sipil yang memerlukan perubahan hukum dan administratif. Biaya ekonomi dan tata kelola yang baik diartikulasikan dan diikat bersama oleh hukum. Melalui undang-undang, domain publik dan privat yang dikonfigurasi ulang mendapatkan struktur yang sah dan aturan serta prinsip ini diringkas sebagai supremasi hukum yang telah menjadi pedoman untuk kegiatan legislatif, administratif, dan yudisial. Alat-alat analisis dalam governance. Alat analisis utama yang muncul adalah memahami pengetahuan individual tentang hukum. Bahwa hukum ada berarti bahwa individu menyadarinya dan menggunakannya dalam interaksi mereka, resolusi konflik, formulasi aturan, dan kegiatan lain yang merupakan seluk-beluk tata kelola. Corporate governance atau CG. Corporate governance atau tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi atau struktur yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tujuan utama GCG untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan atau check and balances untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Pihak-pihak yang utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen dan dewan direksi, serta pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank, dan kreditur lainnya, regulator, lingkungan, serta masyarakat. CG merujuk pada sekumpulan komponen atau sistem yang dikendalikan dan diorganisasikan untuk menjalankan bisnis perusahaan yang meliputi proses struktur dan berbagai partisipan atau dewan direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lain. Good Corporate Governance atau GCG, penerapan GCG perlu didukung oleh 3 pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masyarakat pilar adalah 1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan menegakkan hukum secara konsisten atau consistent law enforcement. Kedua, dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. Yang ketiga, masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa
dunia usaha, serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara objektif dan bertanggung-jawaban. Good corporate governance dan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan dan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Sunardi tahun 2017. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi keberlangsungan bisnis sebab menjadi persepsi bagi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan tinggi juga. Tingginya nilai saham dapat meningkatkan kepercayaan pasar, tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini, namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. Ada pendekatan pengukuran nilai perusahaan. Pendekatan pertama merupakan pendekatan laba bersih memiliki asumsi bahwa biaya modal saham atau cost of equity dan biaya hutang atau cost of debt dianggap konstan sehingga perusahaan dapat meningkatkan utang. Pendekatan kedua menggunakan asumsi bahwa biaya rata-rata modal dan biaya utang tetap sehingga biaya modal mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya utang karena risiko yang dihadapi perusahaan semakin tinggi. Pendekatan ketiga memiliki asumsi bahwa perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal ketika nilai perusahaan maksimum atau struktur modal yang membuat biaya modal rata-rata menjadi minimum. Kejadian ini bisa terjadi karena risiko perusahaan sampai level tertentu tidak mengalami perubahan. 5 metode menilai perusahaan. Pertama, menilai nominal, yang kedua nilai pasar, yang ketiga nilai intrinsik, yang keempat nilai buku, dan terakhir nilai likuidasi. Apa pengaruh GCG terhadap nilai perusahaan? Pertama, beberapa hal yang dapat menyebabkan GCG berpengaruh pada nilai perusahaan. Tingginya kesadaran perusahaan untuk menerapkan GCG sebagai suatu kebutuhan, bukan sekedar kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Yang kedua, manajemen perusahaan tertarik dengan manfaat jangka panjang dari penerapan GCG. Unsur budaya yang berkembang di lingkungan usaha nasional sangat menunjang penerapan GCG. Yang ketiga, GCG akan lebih dipercaya oleh investor, dan hal tersebut penting bagi pelaksanaan modal. Tumbuhnya kepercayaan investor kepada perusahaan. Nilainya dapat meningkatkan jumlah investor dan masuk ke pasar modal untuk melakukan investasi atau membeli saham perusahaan, sehingga harga saham perusahaan akan menjadi naik dan nilai perusahaan pun akan semakin tinggi. Contoh perusahaan yang menerapkan GCG. PT Line Industri atau Persero. PT Line Industri Persero berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aspek bisnis dan operasional yang mengacu pada 5 prinsip dasar GCG yakni 1. Transparansi. Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan termasuk pelaksanaan dan pengambilan keputusan keterbukaan dan menyediakan informasi secara jelas, tepat waktu, dan akurat, termasuk kondisi keuangan PT Line Industri. Yang kedua, akuntabilitas. Kejelasan fungsi, tugas, dan tanggung jawab agar persero tersebut berjalan dengan efektif. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab setiap organ dan semua karyawan pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati. Ketiga, pertanggungjawaban. Pengelolaan perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan perseroan yang tepat dan persero melaksanakan fungsi tanggung jawab sosial dengan didukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang memadai. 4. Independensi. Pengelolaan persero dengan profesional tanpa pengaruh atau tekanan intervensi dan benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan penting persero, dan persero melaksanakan pengambilan keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Kelima, kesetaraan. Kesetaraan hak dan kewajiban pemegang saham dan stakeholder dan persero memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada pemegang saham dan stakeholder. Perusahaan meyakini bahwa pelaksanaan GCG secara konsisten akan memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan dalam jangka panjang, serta meningkatkan kepercayaan para stakeholder. Line Industri memiliki komitmen untuk selalu menerapkan standar tata kelola yang baik dan berupaya keras menerapkan GCG secara berkesinambungan lebih dari sekedar kepatuhan terhadap standar dan peraturan perundangan, di mana dalam implementasi GCG Line mengadopsi standar ketentuan Kementerian Negara BUMN. Pada tahun 2020, Line Industri telah melaksanakan evaluasi dengan melakukan asesmen terhadap penerapan GCG tahun 2020. Asesmen penerapan GCG pada PT Line Industri atau Persero tahun 2020 telah dilaksanakan mencakup 5 aspek pengujian. Aspek yang dinilai terangkum dalam 43 indikator dengan 153 parameter.
Adapun aspek penerapan GCG yang dinilai mencakup: 1. Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan, yang kedua pemegang saham dan RUPS, yang ketiga Dewan Komisaris, yang keempat Direksi, dan yang kelima pengungkapan informasi dan transparansi. Perusahaan mendorong hubungan yang wajar antara organ perusahaan. Masing-masing organ perusahaan selalu menghormati dan bertindak sesuai fungsi dan peranan masing-masing. Berhubungan atas dasar prinsip kesetaraan dan saling menghargai tugas yang tanggung jawab masing-masing. Struktur corporate governance adalah organ-organ perusahaan yang memiliki peran penting dalam penerapan good corporate governance. Struktur GCG meliputi organ utama yaitu pemegang saham atau RUPS, dan komisaris dan direksi serta organ mendukung GCG antara lain Komite Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intelektual atau PSI. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.